Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahwat Fadilah dari kelas PJKRA angkatan 2019 dengan NIM 1931040053, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas harian yang diberikan oleh dosen pengampu. Baiklah, saya akan membacakan materi dari PowerPoint yang telah saya buat dengan materi konsep-konsep dasar olahraga. Konsep dasar pendidikan jasmani dan olahraga. Olahraga adalah kegiatan fisik manusia yang berpengaruh terhadap kepribadian pelakunya. Kegiatan yang menuntut kegiatan fisik tertentu untuk menggunakan tubuh secara menyeluruh dalam bentuk permainan atau pertandingan, dan juga bisa dalam bentuk perlombaan. Olahraga di pihak lain adalah suatu bentuk bermain yang terorganisir dan bersifat kompetitif. Beberapa ahli memandang bahwa olahraga semata-mata suatu bentuk permainan yang terorganisasi, yang menempatkannya lebih dekat kepada istilah pendidikan jasmani. Akan tetapi, pengujian yang telah lebih cermat menunjukkan bahwa secara tradisional, olahraga melibatkan aktivitas kompetitif. Konsep dasar keolahragaan meliputi bermain atau play, pendidikan jasmani atau physical education, olahraga atau sport, rekreasi atau recreation, tari atau dance, dan gerak insani yang menjadi inti dari kegiatan dalam bidang keolahragaan. Yang pertama, ada bermain atau play. Bermain merupakan aktivitas yang dilakukan secara bebas dan sukarela. Motif bermain anak-anak adalah dorongan naluri untuk merangsang perkembangan fisik dan mental. Untuk orang dewasa, bermain sebagai suatu kebutuhan yang dilaksanakan tanpa paksaan. Roger Kelus 1955 membagi permainan atau game menjadi 4, yaitu 1. Agon. Permainan bersifat pertandingan untuk memperoleh kemenangan, sehingga butuh perjuangan fisik yang keras. 2. Alea. Permainan bersifat untung-untungan seperti main dadu, sehingga keterampilan tubuh tidak diperlukan. 3. Mimikri. Permainan fantasi yang membutuhkan kebebasan dan bukan sungguhan. 4. Illings. Permainan untuk mencerminkan keinginan, melampiaskan gerak seperti mendaki gunung. Yang kedua ada pendidikan jasmani, yaitu physical education. Definisi yang pernah dirumuskan sebagai rujukan nasional adalah mengungkap fungsi pendidikan jasmani untuk memberikan sumbangan terhadap pendidikan menyeluruh. Pendidikan jasmani adalah bagian integral dari pendidikan melalui aktivitas jasmani yang bertujuan untuk meningkatkan individu secara organik, neuromuskular, intelektual, dan emosional. Konsep pendidikan jasmani terfokus pada proses sosialisasi atau pembudayaan via aktivitas jasmani, permainan, atau olahraga. Proses sosialisasi berarti pengalihan nilai-nilai budaya dari generasi tua kepada generasi muda. Ruang lingkup pendidikan jasmani. Yang ketiga, olahraga atau sport. Olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmania dan rohania seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan atau pertandingan, dan kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila. Yang keempat adalah rekreasi atau recreation. Pendekatan kata untuk memahami istilah rekreasi adalah berdasarkan istilah leisure, yang berarti free time atau waktu luang, yang digunakan di Inggris dan Amerika Utara, yang berasal dari bahasa Latin leisure, yang berarti diizinkan. Kegiatan rekreasi adalah kegiatan yang memang cocok untuk mengisi waktu luang, dengan sifat bukan paksaan, melainkan atas kehendak sendiri secara sukarela.
Sesuai dengan tujuannya, untuk memperoleh kepuasan, maka kegiatan rekreasi bersifat non-survival, penyelamat, petualangan yang mengancam keselamatan. Berkaitan dengan konsep rekreasi adalah pendidikan untuk membentuk sikap rekreasi aktif. Jadi, rekreasi melalui aktivitas jasmani atau kegiatan di alam terbuka. Dengan demikian, rekreasi dipandang sebagai kesempatan untuk menyatakan spontanitas dalam kreativitas, dan karena itu rekreasi berfungsi dalam pengembangan kepribadian. Itulah sebabnya pendidikan rekreasi erat hubungannya dengan pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan. Yang kelima, ada tari atau dance. Olahraga banyak mengandung unsur keindahan atau estetika, seperti juga terdapat dalam senam, loncat indah, dan figur skating. Ditinjau dari aspek peragaan keterampilan yang memerlukan kualitas kondisi fisik yang prima, tari bisa masuk dalam tapal batas kegiatan olahraga. Di Indonesia, titik beratnya memang masih pada aspek seni dan belum ditelaah dari aspek gerak atau estetika. Tujuan tari adalah untuk mengekspresikan kondisi kejiwaan seseorang melalui aktivitas gerak tari yang berirama. Ketika tarian merupakan ekspresi kegembiraan, maka tari dapat saja digunakan sebagai media rekreasi. Ketika tari dilakukan sedemikian rupa untuk mendidik, maka tari bisa dimasukkan dalam pendidikan jasmani, dan ketika tari diekspresikan secara sporty, maka tari dapat dianggap sebagai olahraga. Yang keenam, ada gerak insani. Dalam gerak insani, setiap rangkaian gerak antara gerak yang satu dengan gerak yang lainnya membentuk sebuah keterampilan tidak pernah keluar dari irama. Pada dasarnya, gerakan jalan dan lari berlangsung dalam sebuah ikatan, melempar dari mulai awalan hingga gerakan lanjutannya terjadi atas ikatan irama. Ayunan lengan pun tidak lepas dari irama. Gerakan-gerakan dasar yang memiliki ikatan irama yang ada di sekolah termasuk ke dalam aktivitas ritmik. Sekian materi yang saya bawakan untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.